Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. So, kali ini kita balik lagi nih sama konten One Punch Man nih guys. Aku bakal bahas sih tentang Saitama yang ternyata bukan cuma bisa mukul aja loh. Meski Saitama terkenal sih dengan satu pukulannya dan nama dari serialnya aja One Punch Man ya kan. Tapi ternyata ada banyak hal yang bisa Saitama lakukan tanpa harus mengandalkan pukulannya tersebut loh guys. Penasaran? Apa aja yang bisa dilakukan oleh Saitama, si gundul yang satu ini nih? So, kita langsung aja lah menuju ke pembahasannya. Let's go! Yang pertama, Saitama itu bisa terbang. Ya, emang bukan terbang beneran kayak burung atau kayak Tatsumaki yang pakai kekuatan psikisnya ya. Tapi yang aku maksud ini satu lompatan Saitama itu yang sangat tinggi, yang bahkan kecepatannya itu bisa ngalahin orang yang beneran bisa terbang gitu. Bayangin aja sekali ngambil ancang-ancang, lompatan Saitama itu bisa pindah planet guys. Jadi kalau dipikir-pikir buat apa juga sih Saitama bisa terbang? Orang waktu dia diterbangin ke bulan aja gara-gara dipukul sama Boros nih, Saitama bisa langsung balik lagi dalam hitungan detik, sekejap gitu. Jadi ya mau lawannya terbang atau gimana pun, satu lompatan Saitama aja bakalan bisa langsung menjangkau musuhnya itu. Terus yang kedua guys, Saitama itu bisa bertahan melawan gravitasi dan juga tetap hidup tanpa oksigen. Ya seperti yang udah dibahas sebelumnya sih, kalau Saitama itu emang pernah terpental jauh sampai ke bulan kan. Tapi lucunya di momen tersebut, ya Saitama seakan gak kenapa-napa gitu. Padahal kan ya kita tahu sendiri lah, gravitasi di bulan aja kan udah sangat jauh beda banget sama yang di bumi ya guys. Orang-orang kalau di bulan nih ceritanya pasti kan berjalannya kayak ngompat-ngompat atau bahkan kayak ngambang gitu lah di udara, karena nggak ada oksigen. Perbedaan gravitasi juga. Tapi Saitama itu malah kelihatan ya, enjoy aja nih. Lucunya malah waktu dia kayak baru sadar kalau dia gak ada di bumi, baru dia nutup hidungnya pakai tangannya. Buat apaan gitu loh. Itu tuh lucu banget sih momen itu. Dan itu juga gak tahu sih, Saitama itu cuma kayak gimmick aja kan, pura-pura nutupin hidungnya. Tapi bisa aja sebenarnya Saitama itu kuat-kuat aja meski gak nutup hidung. Lanjut deh yang ketiga guys. Sampai saat ini kayaknya sih Saitama jadi orang paling cepet deh dari semua karakter yang ada di serial One Punch Man. Bahkan karakter-karakter dengan nama kayak Sonic atau Flashy Flash aja bisa dengan mudah dikecoh sama si gundul yang satu ini nih. Padahal dari nama mereka aja udah jelas kan, kalau kedua karakter itu ngandelin kecepatannya lah sebagai gaya bertarung. Tapi Saitama bisa dengan mudah ngalahin kecepatan mereka, apalagi kalau kita inget-inget waktu Saitama lagi ujian fisik buat tes masuk sebagai pahlawan guys. Waktu dia itu disuruh buat lompat ke samping selama 30 detik. Dan kalau kita sadar saking cepatnya dia bisa berpindah, sampai-sampai kita bisa melihat bayangan Saitama di mana-mana kan. Kalau aku sendiri sih waktu ngelihat Saitama ya, kayak gitu tuh, langsung inget sama gerakan khas dari Killua Hunter x Hunter. Nah ini emang persis sih. Dimana Killua tuh kan punya gerakan langkah khas yang seolah-olah kayak nyiptain bayangan-bayangan gitu kan. Ya meski bedanya kalau si gundul yang satu ini kan lompat-lompat doang. Terus selanjutnya nih, Saitama juga punya daya tahan tubuh yang gila banget. Sampai sekarang kalau aku nggak salah sih ya, Saitama tuh kayaknya belum pernah terluka meski udah dipukulin gimana pun dan nama siapapun gitu. Mau itu sama monster atau ahli bela diri sekalipun, muka Saitama ya tetap aja begitu. Apalagi kalau kita ingat-ingat juga Saitama itu nggak pernah kelihatan capek meski udah bertarung sangat lama. Ya walaupun sebenarnya jarang kan Saitama itu harus bertarung sampai lama-lama wong. Ya sekali pukul aja udah langsung KO toh. Gimana ya? Tapi ya gara-gara Saitama suka ngebiarin dulu lawannya buat mukulin dia, terkadang pertarungan Saitama itu bisa dibilang ya cukup lama. Tapi nggak pernah tuh kayak Saitama kelihatan kecapean atau habis nafas guys. Dia sendiri juga sebenarnya jarang langsung ditampilin harus bertarung dari awal monsternya pas dateng sih. Makanya kita tuh selalu ngerasa kalau si gundul yang satu ini tuh ngilang mulu gitu. Padahal yang lain lagi bertarung mati-matian lah, dia kok nggak ada. Tapi ya masuk akal juga sih Saitama nggak langsung ditampilin, kalau enggak ya nantinya cerita OPM kayak bakalan boring banget ya sih. Soalnya tiap musuh datang terus ketemu sama Saitama ya udah bye bye. Pada mati pasti monsternya.
Jadi ya nggak bakal deh kita ngerasa nanti tuh kayak perasaan tegang waktu baca manga atau nonton animenya kan. Yang terakhir nih, sebenarnya berhubungan sama pukulannya sih. Cuma bukan pukulannya yang biasa dipakai sama Saitama buat ngalahin para monster guys, melainkan pukulan yang biasa digunain sama Saitama buat ngelawan manusia. Ya, maksudnya sih pukulan gak kena atau pukulan angin kali ya bahasanya tuh. Gini, contohnya aja waktu latihan Saitama lawan Genos nih, dimana kan diakhiri sama momen Genos yang minta Saitama sedikit serius dan jangan menghindar doang gitu. Dan akhirnya malah pukulan yang hampir aja ngebunuh Genos. Andaikan pukulan tersebut sedikit aja ke tubuhnya, ya gimana gak mati. Angin dari pukulan tersebut aja udah cukup buat bikin bukit yang ada di belakangnya itu hilang guys. Itu tuh padahal cuma anginnya doang, tapi efeknya sampai sangat jauh, bisa ngancurin bukit yang ada di belakang. Ya kalau ngomongin apa yang bisa dilakukan oleh Saitama sih, kayaknya udah gak perlu banyak dijelasin lagi kali ya. Soalnya kita semua tuh juga tahu kalau Saitama tuh udah nyentuh titik potensi terkuatnya guys. Atau bahkan bisa lebih kuat lagi. Ya, maybe. Bahkan penilaian Genos terhadap Saitama aja nih dari segi staminanya, daya tahan, kekuatan, efektivitas, dan kemampuan bertarung semuanya tuh di atas plus 15. Menunjukkan kalau kemampuan Saitama di segala bidang yang berhubungan dengan pertarungan emang udah gak ada lawan lah pokoknya. Cuma yang masih tetap jadi misteri sih, dari mana sebenarnya asal-usul dari kekuatan si gundul yang satu ini guys. Tapi ya karena masih belum ada clue apa-apa gitu yang nunjukin Saitama tuh dapat kekuatan dari sesuatu kah atau dari mana gitu. Ya kita sabar aja lah buat tunggu. Soalnya kalau aku ya nggak percaya gitu kalau Saitama itu bisa punya kekuatan seperti itu cuma dari latihan kayak 100 push up, sit up, squat, sama lari 10 km tiap harinya doang gitu. It's like impossible I think. Ya gak sih? Ya tapi meski belum bisa kalah atau bahkan nemu lawan yang sedikit bisa ngimbangin dirinya nih, Saitama itu juga pernah kalah guys. Di hal-hal lain tentunya ya, kayak main video games misalnya, dimana dia tuh kan kalah sama King. Terus sama salah satu anak buah Fubuki yang mantan pro player game juga dia pernah kalah. Apalagi waktu main gunting batu kertas sama Bang, Saitama juga kalah. Lomba makan sama Genos dia kalah. Jadi ya sebenarnya Saitama itu bisa kalah guys, cuma jangan diajak berantem. Ya tapi menariknya sih Saitama itu punya kekuatan kayak gitu dan sifatnya tuh jauh dari kata sombong dan gak mamer-mamerin kekuatannya itu loh. Makanya waktu udah banyak orang yang tahu kekuatan aslinya, malah dia tuh jadi pengen deket atau malah minta dijadiin muridnya gitu. Ya contohnya aja ada Genos sama Suiryu yang emang minta langsung kan buat dijadiin murid gitu. Jadi sifat dari Saitama itu harus banget ditiru sih guys. Meski kalian punya kelebihan di bidang apapun ya tetap santai aja gitu. Gak harus sombong, biar nantinya tuh orang lain yang emang bakalan ngakuin kemampuan kalian dengan sendirinya tentunya. So mungkin segitu dulu aja kali ya konten tentang Saitama ini. Anggap aja sebagai selingan lah untuk ngelepas rasa rindu. Soalnya ya guys, chapter terbarunya tuh masih belum tahu kapan bakal keluar. Nanti kalau misalnya udah keluar, Iris pasti langsung minta sih ke Mr. K buat react chapter buru-buru. Harus banget. Bercanda ya Cap. Apa ngapain gue nyuruh bos gue ya kan. So see you again next time. Adios, Caramel, stay safe everyone. Salam Animania.